Kemarin ngajinya sampai ayat berapa ya? Ini nggak Eyang, ingat nggak Eyang? Iya, kemarin cepet. Saya nggak bawa Al-Qur'annya. Al-Baqarah. Ayat berapa Yang? Iya, ya sambil 154.
Halaman berapa? Tadi saya minta spidol ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Bawa. Oh iya. Di sini aja, sini. Lihat yang nggak menghalangi ya, agak ke situ berarti, biar nggak menghalangi. Iya. Ayat berapa, Yan? 154. Kita baca satu halaman aja ya, biar nggak ini. Karena udah mau jam 10. Minggu lalu. $203 sampai satu halaman itu sampai berapa bawahnya? Sampai bawah aja. $200 berapa tadi? Di sini. $200. Ya, kita sambil ngaji aja ya. 203 ya. 3 apa 4? 3. Ya, kita ngaji dulu sebelum memulai kajian kita. Ayat 203 sampai 210 aja ya. Karena udah ini dan materinya agak banyak. Udah dibuka semuanya? Ya, kita mulai ya. 203. Al-Baqarah ayat 203 sampai 210 saja, satu halaman saja. Biar ini, karena materinya lumayan banyak hari ini.
Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله وهو على والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana? Langsung dibuka aja nih. Sebentar ya. Pakai mic apa nggak usah ini? Pakai mic nggak usah? Pakai ya? Ya ibu-ibu, kita mulai kajiannya ya. Mengingat waktu juga sudah hampir jam 10, kita mulai saja kajiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ahlu sidqi wa ahlul wafa amma ba'd. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana.
Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama digerakkan hatinya dan langkahnya untuk, suaranya kecil ya? Kecil? Lelembut kali. Gede-gedein deh. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di taman-taman syurganya, di majlis ilmu yang semoga diberkahi. Sholawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kehadirat junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para kerabat, para sahabat, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semoga yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang ada masalah Allah permudah segala urusan dan masalahnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan ya pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang selama ini kita bahas bab Toharoh, tinggal 2 bab lagi, sisa bab ada bab tayamum sama bab haid. Kita habiskan saja di dalam pertemuan ini ya, biar setelahnya nanti kita bisa masuk ke bab yang selanjutnya. Nah, tapi kita tidak akan membaca hadisnya semua seperti biasanya. Kita hanya membaca beberapa hadis-hadisnya saja karena pada bab haid nanti kita akan ada materinya yang secara detail ya. Kalau di hadis-hadis itu kan materinya global atau pembahasannya global. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mengajari kita ilmu agama, untuk kedua orang tua kita, dan khususnya untuk penulis kitab yang sedang kita kaji sekarang, yaitu kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ahlu hadis dari Mesir ya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah as-sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, langsung saja ibu-ibu, mengingat pembahasan kita agak lumayan banyak ya. Kita baca beberapa hadis dari bab tayamum. Sebenarnya kita sudah pernah membahas bab ini ya, bab tayamum. Tapi nggak apa-apa, kita baca beberapa hadisnya saja. Kita bab Toharoh, bab tayamum. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birrabi masirata syahrin wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli wa dzakara al hadits. Bab tayamum, hadis nomor 136 dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku, yaitu aku ditolong dengan rasa ketakutan musuhku sejauh perjalanan sebulan, dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud atau masjid dan alat bersuci. Maka siapapun yang menemui waktu sholat hendaklah ia segera sholat. Muttafaqun alaih. Wa fi hadithi Hudzaifah 'inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Dan menurut hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, dan debunya dijadikan bagi kami sebagai alat bersuci. Wa an Ali radhiyallahu anhu 'inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahuran. Menurut Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, dan dijadikan tanah bagiku sebagai pembersih. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa ada beberapa kekhususan Rasulullah yang diberikan kepada Rasulullah. Salah satunya yaitu bagi umat Rasulullah itu bumi itu dijadikan sebagai tempat sujud. Karena apa? Karena pada umat-umat sebelumnya atau umat-umat selain umat Rasulullah itu
hanya boleh beribadah di tempat ibadah. Ya kayak misalkan orang Yahudi berarti ibadahnya di sinagog kan. Kita alhamdulillah bisa beribadah di mana saja, di rumah bisa, di mana-mana bisa, ya selama tempat itu bisa digunakan untuk sholat ya, selama tempatnya suci. Tapi umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad itu hanya boleh beribadah di tempat ibadahnya saja. Nah, dan dijadikan bumi sebagai alat bersuci ya, maksudnya kita menjadikan tanah itu bisa dijadikan sebagai alat bersuci, sebagai pengganti air ya. Dan hadis yang selanjutnya, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athaniyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraqtu fi su'idi kama tamarragu ad-dabah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu faqala inna ma kana yakfika an taqula bi yadika hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masaha asy-shimal 'ala al-yamini wa dhahiri kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Dari Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku junub dan tidak mendapatkan air. Jadi ada seorang sahabat yang namanya Ammar bin Yasir diutus oleh Rasul dan beliau junub dan tidak mendapatkan air. Maka apa yang beliau lakukan? Sahabat ini bergulingan di atas tanah. Karena kan mengiranya tayamum itu ya kayak mandi, semuanya harus kena air, jadi guling-guling di atas tanah. Lalu bergulingan di atas tanah seperti yang dilakukan binatang ya, kayak kucing. Kita kan sering kucing lihat guling-guling di atas tanah atau binatang-binatang lain. Lalu kemudian aku mendatangi Nabi, Ammar bin Yasirnya itu datang ke Nabi dan menceritakan hal itu kepadanya. Ya Rasulullah, aku junub, aku tidak mendapatkan air. Lalu aku tayamum dengan cara berguling-guling di atas tanah. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau cukup dengan kedua belah tanganmu begini. Ya Rasul mengajarkan cara tayamum. Ya Rasul kan menjelaskan gak usah berguling-guling, cukup dengan cara begini ya, menjelaskan bagaimana cara tayamum. Yaitu beliau menepuk tanah sekali, kemudian mengusapkan tangan kirinya di atas tangan kanannya dan punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Jadi nggak usah guling-guling ya Bu ya. Jangan, oh kan harus bersuci, harus seluruh tubuh seperti mandi. Berarti saya harus guling-guling biar seluruh tubuh kena debu. Nggak usah, cukup yang diusap itu hanya tangan dan wajah ya. Kedua belah tangan dan wajah. Itu cara tayamum yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, hadis-hadis yang selanjutnya ini juga menjelaskan tentang bagaimana cara bertayamum. Tapi kita tidak akan bahas karena kita dulu sudah pernah kan ya, pernah dibahas, kita langsung praktek waktu itu. Jadi kita langsung masuk ke hadis yang selanjutnya. Iya. Yang bilang kan sebenarnya tidak boleh membuat debu asal debu. Iya. Ada juga yang membolehkan kalau misalnya lagi di pesawat dan tidak ada air, jadi boleh mengambil sisi yang kabin yang misalnya yang jarang terjamah. Iya. Itu gimana? Jadi itu ada ikhtilaf ulama ya. Sebenarnya sebagian besar ulama itu berpendapat debunya itu bukan asal debu kayak di tembok. Mana debunya? Nggak ada kan? Apalagi temboknya yang bersih. Debunya itu at-turabu laha gubar. Jadi tanah yang ada debunya, bahkan sebagian besar ulama itu berpendapat harus debu yang nempel ke bumi, ya berarti kan tanah gitu. Adapun yang biasa orang-orang lakukan atau mungkin selama ini kita tahu tayamum di jok kursi pesawat atau di bagian-bagian tertentu gitu, itu sebagian besar ulama itu tidak mensahkannya. Jadi karena debunya apa? Debunya tidak memenuhi syarat. Kalau untuk amannya ya, sebaiknya tuh kalau memang kalau di atas pesawat itu sebenarnya masih memungkinkan loh untuk wudu. Jadi belum boleh tayamum sebenarnya. Cuma ada yang mungkin berpendapat tayamum aja gitu. Tapi ketika masih memungkinkan berwudu di atas pesawat, maka sebenarnya masih wajib wudu. Kalau misalnya usadah pesawatnya airnya nggak ada, benar-benar nggak bisa, ya udah bertayamum sebisanya. Di mazhab Syafi'i itu ada yang namanya sholat dihurmatil waktu. Ya udah kita sholat sebisanya aja, mau tayamum kayak gimana caranya, mau sholat bagaimana bentuknya. Tapi nanti kalau udah sampai dikodok, diulang lagi.
Iya, sholatnya niatnya qadha. Adapun sholat yang kita lakukan misalnya dalam keadaan, kemarin juga ada yang tanya, Ustazah kemarin saya kejebak di Transjakarta karena macet waktu itu yang ada Presiden Macron itu loh. Jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur, mau turun juga nggak bisa. Kelewatlah sholat maghrib, gimana? Mau tayamum nggak bisa, wudhu apalagi? Ya udah, sholat lihurmatil wakti kata saya. Gimana caranya nih sholat sebisanya? Mau wudhu dengan tayamum di bus gimana caranya lah gitu. Terus niatkan sholat. Kalau nggak bisa mungkin gerakannya ya udah sebisanya aja, isyarat aja ya Allah. Pokoknya saya tuh sholat untuk menghormati waktu sholat. Bagaimanapun caranya, pasti kan nggak suci, nggak sambil berdiri atau nggak sambil ruku dan rukunya tidak terpenuhi. Ya udah diniatkan sholat gimana pun caranya keadaannya. Nanti kalau udah sampai dikodok gitu. Jangan sampai kita ya udahlah ntar aja nyampe ini. Ya kalau sholatnya bisa dijamak, kalau nggak bisa dijamak kan tetap saja nggak bisa menggugurkan kewajiban sholat. Bisa aja sih jamak maghrib ke isya. Tapi jarak tempuhnya nyampe nggak 80 km. Terus ada cuma 20 km. Ya berarti kan nggak bisa dijamak gitu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Ada sholat lihurmatil wakti. Adapun nggak bisa sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, sambil berbaring. Nggak bisa sambil berbaring dengan isyarat. Jadi nggak ada alasan gitu, nggak ada kita tuh tetap harus diwajibkan sholat. Bahkan yang udah nggak bisa apa-apa pun ya dengan ketip, dengan isyarat gitu. Itu sih Ahmi yang saya ketahui tentang tayamum ya. Kalaupun misalkan khawatir di jalan tidak menemukan debu yang sah untuk dijadikan tayamum, bawa aja tanah sedikit aja untuk tayamum gitu. Tapi kalau memang masih memungkinkan bawa air segini aja sebenarnya bisa buat wudhu. Ya di pesawat sebenarnya bisa loh buat wudhu tuh di WC-nya tuh di kamar mandinya tuh bisa. Cuma mungkin ya sholatnya sambil duduk kan nggak menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah sih nggak masalah, nggak menghadap kiblat sambil duduk. Aku misalnya kita di atas mobil, di atas pesawat, tapi kalau sholat fardu nggak bisa. Nanti tetap harus diganti sholatnya pas kita udah nyampe. Gitu. Nah yang selama ini kita salah pahami, ya udah dengan dempuk-dempuk di bangku pesawat, padahal nggak ada debunya loh. Ada debunya nggak ada. Saya juga dulu tuh salah paham gitu waktu saya berangkat ke Mesir sama teman saya, ayo Alfi kita sholat gitu, tepuk-tepuk di pesawat. Belum tahu ya Allah ternyata tuh nggak sah. Ya udah harus diganti di kode sholat. Itu ya, itu tentang tayamum. Jadi masih banyak kesalahpahaman yang beredar di masyarakat kita. Itu tentang tayamum. Ada lagi sebelum kita masuk ke babhead. Di babhead ini lumayan banyak pembahasannya. Kita baca salah satu hadisnya ya. Babul haidi, kitabut taharah, babul haidi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah binta Abi Jahshin binta Abi Hubaishin kanat tustahadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki min as-sholati fa idza kana al-akhir fatawaddi wa sholli. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sanarahu Abu Hatim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Fatimah binti Abi Hubeish sedang keluar darah penyakit atau istihadah. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang dikenal. Jika memang darah itu yang keluar, maka berhentilah dari sholat. Namun jika darah yang lain, maka berwudulah dan sholatlah. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya ketika kita haid itu biasanya darahnya itu kan berwarna hitam ya, merah kehitaman, kadang hitam, dan kita bisa mengetahui bahwasanya memang itu darah haid dari segi warna, segi kekentalan, dan segi bau. Maka ketika keluar darah haid dan memenuhi syarat-syarat darah haid, maka kita tidak diperbolehkan sholat, tidak boleh sholat. Tapi ketika kita menemui darah yang lain, maksudnya darah istihadah, maka kita tetap wajib sholat. Nanti kita bahas ya tentang istihadah, tentang apa saja larangan-larangan ketika haid dan sebagainya. Kita tidak baca semua hadisnya di sini karena sama saja penjelasan tentang itu juga yang akan kita bahas di
slideshow di PowerPoint. Langsung saja kita membahas tentang fikih darah wanita ya. Insya Allah hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram juga ada di penjelasan ini. Penjelasannya lebih detail, maka tidak kita baca hadisnya satu per satu. Kami mau ini. Tinggal di slide aja ini. Aminya nanti gak nyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang fikih bab darah ya. Mengenal darah yang keluar dari farji wanita. Jadi sebenarnya macam-macam ya yang keluar dari farji wanita itu. Mungkin ada yang karena sebab penyakit, ada yang sebab operasi dan sebagainya. Maka dalam ilmu fikih itu darah yang keluar dari farji wanita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya darah haid, darah nifas, dan istihadah. Saya sambil baca ya isinya. Haid, kita langsung saja ya. Darah yang keluar dari tangkal rahim atau endometrium dalam kondisi normal pada waktu tertentu. Jadi harus diketahui bahwasannya darah itu darah normal dan punya periode tertentu. Adapun nifas adalah setelah rahim kosong dari kelahiran. Bedanya kalau darahnya itu setelah rahim kita kosong dari proses melahirkan. Walaupun yang dikeluarkan segumpal darah atau alaq Arabnya atau daging mudghah. Biasanya ini yang keguguran. Keguguran kan ada yang keluarnya cuma darah-darah gitu. Ada yang kayak segumpal daging, seterat daging. Nah, itu gimana? Darah yang keluar setelahnya apakah dihukumi nifas? Apakah bukan? Dihukumi nifas jika sudah selesai proses persalinan tersebut ya. Walaupun yang keluar itu cuma segumpal darah atau segumpal daging. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar dari leher rahim atau serviks. Nah, bedakan antara haid dan istihadah. Kalau haid kan pangkal rahim. Kalau istihadah dari leher rahim. Makanya hukumnya juga beda. Di luar masa haid dan nifas. Dan ini bukan haid dan juga bukan nifas. Yang mana darah ini disebabkan oleh penyakit. Nah, masa-masa haid ya, haid, kita membahas masa haid, suci dan nifas. Karena masing-masing dari mereka ini mempunyai masa minimal umumnya dan masa maksimal. Jadi bacanya dari haid ya. Haid mempunyai masa minimal itu sehari semalam, yaitu 24 jam. Jadi darah haid itu paling tidak minimalnya sehari semalam atau 24 jam. Baik keluar secara terus-menerus 24 jam atau misalnya kita ngeluarin darah selama 1 minggu ya, selama 7 hari. Pas digabungin darahnya itu mencapai 24 jam atau lebih. Maka itu dinamakan darah haid. Jika memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Pada masa umumnya wanita itu mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari seminggu ya. Sedangkan masa maksimalnya adalah 15 hari. Ini dalam perspektif mazhab Asy-Syafi'i ya. Karena nanti mungkin kalau ibu-ibu mendapatkan ada yang berpendapat haid itu tidak ada masa maksimalnya, mungkin itu dari mazhab yang lain. Sedangkan dari mazhab Asy-Syafi'i maksimalnya itu cuma 15 hari saja, nggak boleh lebih. Sedangkan masa suci seorang wanita dari haid itu minimalnya 15 hari. Jadi jarak antara satu haid dan haid yang lainnya paling tidak ada 15 hari. Ustazah kalau belum 15 hari udah keluar darah lagi gimana? Maka itu darah istihadah. Kalau misalkan tanggal 1 saya selesai haid, tanggal 13 udah keluar darah lagi. Apakah darah yang tanggal 13 ini sudah dinamakan haid?
Belum, karena masa sucinya belum 15 hari. Minimal ya, masa haid satu ke yang lainnya paling tidak ada 15 hari. Terus bagaimana? Ada namanya penyempurna masa suci. Disempurnain dulu masa sucinya 15 hari. Berarti kan kalau baru 13 hari disempurnain ambil 2 hari sebagai penyempurna masa suci. 2 hari itu dihukumi istihadah. Kalau masih ada darah yang keluar setelah itu baru dihukumi haid yang baru, haid yang selanjutnya. Terus masa suci pada umumnya seorang wanita kebanyakan itu kalau nggak 23 hari atau 24 hari. Ya karena ini umumnya haid 6 hari. Kalau 6 hari kan berarti sucinya 24 gitu. Karena kan 1 bulan kan isinya 30 hari. Ini sebagian besar saja ya. Tapi ada juga yang Ustazah saya masa sucinya cuma 20 hari. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Yang penting tidak kurang dari 15 hari. Ini mah pada masa umumnya saja. Bukan berarti harus nunggu 24 atau 23 hari. Bukan. Ini pada umumnya saja. Dan masa suci seorang wanita itu maksimalnya nggak ada batasnya. Ada seorang wanita yang seumur hidupnya, yang selama hidupnya tidak pernah haid. Jadi dia suci selamanya, tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Siapakah beliau? Siapa? Fatimah Az-Zahra. Iya. Beliau dikenal dengan wanita yang selalu menjaga sholatnya. Jadi nggak pernah ninggalin sholat. Karena apa? Karena seumur hidupnya beliau dalam keadaan suci, ya. Terus nifas masa minimalnya, kalau haid kan minimalnya sehari semalam, kalau nifas itu sekejap. Ya karena apa tadi? Ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang mungkin ketika beliau melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain, jadi keluar darahnya itu ketika lahirannya aja, habis itu nggak keluar darah nifas. Atau mungkin saya juga pernah ya pas waktu itu ada ibu-ibu yang bilang habis lahiran sesar, tapi habis itu nggak keluar darah nifas. Jadi udah habis itu tuh bersih gitu. Berarti kan memang ada orang yang wanita yang melahirkan dan keluar darahnya itu ketika proses lahirannya aja. Berarti kan sekejap ketika proses melahirkan, habis itu enggak keluar darah lagi. Beda dengan haid. Kalau haid kan harus minimalnya 24 jam, maaf. Lalu nifas masa umumnya 40 hari ya. Biasanya sebagian besar wanita mengalami nifas itu 40 hari. Artinya apa? Nah, yang sering jadi kesalahpahaman yang beredar di antara kita, berarti kalau nifasnya baru 30 hari, harus digenepin 40 hari. Kayak gitu enggak? Enggak. Kalau emang udah enggak ada darah yang keluar, ya udah langsung bersuci dan bisa melaksanakan ibadah. Kadang ada yang bertanya seperti ini, Ustazah saya nifasnya baru 35 hari. Katanya kan nifas itu 40 hari, berarti saya nunggu lagi 5 hari. Enggak Bu, maksudnya nifas 40 hari itu, pada umumnya seorang wanita mengalami nifas selama 40 hari. Kalaupun sebelum 40 hari sudah selesai, sudah bersih, ya langsung bersuci. Atau kalaupun setelah 40 hari masih ada darah yang keluar, maka masih dihukumi nifas atau enggak? Masih, karena maksimalnya nifas itu 60 hari. Ya, dalam madhab Asy-Syafi'i itu sampai 60 hari. Jadi kalau misalnya Ustazah saya 50 hari masih keluar aja. Ini nifas bukan ya? Nifas bukan. Kan katanya nifas itu 40 hari. Itu masih termasuk darah nifas ya, karena maksimalnya nifas itu 60 hari. Ya, selanjutnya Ami, next. Kita membahas satu persatu ya tentang haid. Haid itu dalam bahasa Arab bermakna as-sailan. Dari kata mengalir. Hadho yahidu haidon, sala yasilu sailan. Artinya mengalir. Dan menurut syariat ulama fikih, haid itu darah alami yang keluar dari dasar rahim seorang wanita pada waktu tertentu dalam keadaan sehat dan bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau sebab lainnya. Jadi memang ini sudah ketentuan seorang wanita ya mengeluarkan darah haid dalam keadaan sehat, bukan oleh sebab karena penyakit dan sebagainya. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa haid itu punya 4 ciri. Yang pertama, haid itu adalah darah yang keluar secara alami
yang menunjukkan sehatnya badan. Berarti kalau yang nggak haid itu biasanya justru nggak sehat ya, harus cek ke dokter. Saya pernah lihat di Instagramnya dokter kandungan gitu kan, kalau misalnya anak perempuan sampai 13 tahun ya, sampai 15 tahun enggak haid itu justru harus dicek, harus periksa ke dokter gitu, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang kelainan atau penyakit gitu. Nah justru kalau nggak haid itu justru ada penyakit gitu. Maka alhamdulillah yang kita haidnya lancar dan tidak mengalami, biasanya kan kalau yang KB gitu kadang haidnya jadi kacau, jadi gak teratur. Nah yang kedua, haid itu keluarnya dari dasar rahim wanita dan keluar dalam kondisi sehat, terus keluar pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu atau periodnya masing-masing. Selanjutnya, ini dalil-dalil yang mengenai darah haid ya. Saya baca artinya saja di surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi ayat ini turun karena pada masa itu kaum Yahudi itu kalau istri-istri atau perempuan mereka sedang haid, mereka mengasingkan perempuannya, gak mau makan bareng, gak mau deket-deket. Lalu seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah seperti itu yang harus kita lakukan kepada perempuan yang haid? Lalu turunlah ayat ini sebagai penjelasan bahwasanya katakanlah haid itu suatu kotoran. Jadi yang kotor itu wanitanya apa darahnya? Darahnya. Berarti wanitanya harus dijauhi nggak ketika haid? Enggak. Kita boleh tidur bareng biasa ya, bukan tidur itu. Atau makan bareng sama wanita yang sedang haid nggak? Boleh ya, karena adatnya kaum Yahudi itu ketika wanitanya sedang haid, mereka mengasingkan wanita-wanita mereka. Yang tidak boleh adalah mendekatinya, itu adalah mendekati untuk menggauli. Adapun selain digauli itu ya boleh-boleh saja. Dan dalil dari hadis, fa idza aqbalatil haidha fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Jika haid datang maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai mandilah dan sholatlah. Ini dalil tentang bahwasanya ketika seorang wanita sedang haid maka tidak diperbolehkan sholat. Selanjutnya, hikmah haid. Adapun hikmah haid seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anhu, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Yang artinya sesungguhnya ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan keturunan Bani Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini ceritanya tuh ya, ada ceritanya ini hadis ini. Ketika itu Sayyidah Aisyah itu lagi haji. Nah, dan ketika dalam melaksanakan ibadah haji tiba-tiba mendapatkan haid. Lalu ngadulah ke Rasulullah, ya Rasulullah saya haid gitu. Sedih kan, karena kan kalau haid ya nggak bisa tawaf gitu kan. Kalau ibadah yang lain bisa. Lalu Rasulullah itu berkata seperti ini, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Gak apa-apa Sayyidah Aisyah, gak apa-apa wahai Aisyah. Ini adalah ketentuan perkara ya yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan kepada seluruh anak-anak perempuan Bani Adam. Jadi kayak menghibur, gak usah sedih gitu. Bukan cuma kamu saja yang merasakan, bukan cuma kamu saja yang mengalami hal ini, tapi semua anak-anak perempuan Bani Adam itu merasakan. Jadi kayak istilahnya tuh bukan cuma kamu aja kok gitu. Jadi jangan sedih gitu. Dan lebih baik kita menerima ketentuan Allah, menerima takdir Allah ini dengan hati yang lapang dada gitu. Nah, secara zahir haid itu kan merupakan ujian dan cobaan bagi kaum wanita. Kalau lagi haid itu biasanya rasanya kan nggak enak ya, sakit perut lah, emosional lah, dan sebagainya gitu.
Tapi hikmah sesungguhnya bahwa darah haid itu adalah makanan bagi janin dalam perutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada diri kaum wanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin melalui tali pusar. Makanya kalau lagi hamil haid enggak? Terus darah haidnya kemana? Yaitu sebagai zat makanan bagi janin. Ya, selanjutnya sifat darah haid. Sifat darah haid dari segi warna ya yang paling kuat. Jadi tuh sifat darah haid itu ada 3, dari segi warna, kekentalan, dan bau. Dari segi warna yang paling kuat itu yang berwarna hitam. Ibu-ibu sering nggak kalau haid awal-awal warnanya hitam kecoklatan atau merah kehitaman gitu? Itu darah yang paling kuat ya. Selanjutnya ada yang berwarna merah, warnanya merah gitu ya, nggak terlalu kehitaman ya, kayak darah biasa lah, darah segar. Selanjutnya ada pirang. Pirang itu bukan pirang yang rambut pirang itu, bukan ya, kecoklatan gitu, blonde bukan. Iya, kecoklatan. Lalu ada kuning. Ada nggak? Pernah nggak lihat darah kuning? Kalau biasanya di haid yang akhir-akhir, agak kuning-kuning kayak keputihan. Nah itu kalau misalnya masih nyambung dengan darah haid, itu masih dihukumi darah. Ada yang keruh, jadi keputihan, bukan keputihan maksudnya, keluar sesuatu cairan berwarna keruh gitu. Nah nanti di madzhab Asy-Syafi'i ya, darah kuning dan darah keruh ini apakah masih termasuk haid, Bu? Masih dihukumi haid nggak? Nah, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, keduanya itu masih tergolong haid, masih termasuk darah haid berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang pembalut yang masih ada noda kuning. Jadi pada waktu itu para sahabiat datang ke Sayyidah Aisyah membawa kayak kapas gitu yang berisi noda kuning. Nanya ke Sayyidah Aisyah, karena nggak mungkin kan nanya ke Rasulullah, maka nanyalah ke Sayyidah Aisyah, apakah ini masih termasuk haid atau kami sudah boleh bersuci? Kata para sahabiat. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, la taj'alna hatta taraina al-qassah al-baydo. Jangan terburu-buru menganggap suci kalau atau hingga kalian melihat cairan putih. Jadi tandanya suci itu keluar cairan putih kayak kapur atau kering. Kalau biasanya ibu-ibu ngecek itu, yang ngeceknya itu ya harus pakai kapas atau tisu dimasukkan ke dalam farj, maaf ya. Bukan cuma ngecek ke pembalutnya saja. Karena kadang kalau cuma ngecek di pembalut nggak ada darah, pas dimasukin ya caranya itu dengan cara kapas ya, dimasukin ke dalam farj, nggak usah terlalu dalam. Ketika masih ada noda kuning-kuning atau keruh-keruh, maka itu masih termasuk haid. Kadang kita tuh cuma ngeceknya di celananya aja, di celananya nggak ada, ya udah, oh udah suci nih. Ternyata keluar lagi, ya iya karena ngeceknya coba di celana, coba di towel gitu kan, istilahnya tuh di pakai kapas atau tisu atau misalnya kain lah. Biasanya gitu, di pembalutnya nggak ada, ketika dicolek masih merah, ya nggak? Atau misalnya di pembalutnya masih merah, karena mungkin sisa darah sebelumnya. Pas dicek di vagina ya di farj, ternyata udah nggak ada. Kadang gitu kan. Nah untuk memastikan, maka harus dicek menggunakan yaitu, kalau kita sekarang ya kapas ya, kalau zaman dahulu kan pakai kain. Itu ya tentang pendapat kuning dan keruh. Nanti setelahnya ada dibahas tentang ada yang berpendapat kuning dan keruh itu bukan termasuk haid, dan ada juga yang berpendapat kuning dan keruh termasuk haid. Nah itu dari segi warna. Jadi dari segi warna yang paling kuat itu apa tadi? Hitam, merah, pirang, kuning, dan keruh. Dari segi kekentalan yang paling kuat, sifat darah yang paling kuat itu yang kental. Biasanya awal-awal itu kental ya, bahkan ada yang kayak gumpalan-gumpalan itu kan. Ada nggak yang suka kayak gitu? Nah itu sifat darah yang paling kuat. Berarti kalau bergabung udah darahnya hitam, terus kental, berarti itu adalah darah kuat. Yang kedua adalah ada yang encer, jadi nggak terlalu kental ya.
Dari segi bau, darah yang paling kuat baunya anyir atau amis. Dan yang lemah yang tidak berbau. Jadi kalau misalkan ada darah yang keluar baunya hitam, kental, dan amis. Nah, itu berarti darah yang paling kuat. Yang harus kita perhatikan ini kalau bisa ya dicatat. Kira-kira darah yang kuat itu keluarnya kapan saja, darah yang lemah kapan saja. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita mengalami istihadah, kalau kita tahu berapa hari darah yang kuat keluar dan darah yang lemah keluar, itu kita bisa menghukuminya darah kuat sebagai haid, darah lemah sebagai istihadah. Selanjutnya, nah, khilaf terkait flek kuning atau keruh yang tadi ya. Jadi ternyata ada khilaf juga ibu-ibu. Yang pendapat pertama, pendapat yang mu'tamad atau yang paling kuat, yang dikuatkan dalam madhab Asy-Syafi'i berdasarkan hadis Aisyah yang tadi, flek-flek kuning dan keruh itu masih termasuk haid selama keluarnya nyambung dengan darah haid dan masih dalam rentetan darah haidnya tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat sebagian Syafi'iyah berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Jadi ada hadis lagi ya yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah yang berbunyi, kunna la na'uddu as-sufrah wal qudrah ba'da tuhri syai'an. Kami dahulu tidak menganggap cairan kuning dan keruh sebagai apapun setelah bersuci dari haid. Riwayat Imam Bukhari. Makanya pendapat yang kedua di dalam madhab Asy-Syafi'i, tapi ini pendapat yang lemah, tidak menganggap kuning-kuning dan keruh tadi itu sebagai haid. Jadi kalau udah biasanya kan suka udah selesai haidnya, terus besoknya kayak keluar pusada masih ada kuning-kuning gitu. Ini haid nggak? Haid nggak? Kalau mau ikut pendapat yang terkuat, itu masih dihukumi haid selama masih dalam rangkaian masa haid. Kecuali kalau akhir haidnya itu tanggal 10. Keluar kuning-kuningnya tanggal 20, udah jauh gitu jaraknya. Kalau itu kan sudah tidak termasuk dalam rangkaian haid. Kalau di luar masa haid berarti tidak dihukumi darah haid. Nah, ini pendapat yang ketiga, pendapatnya ulama kontemporer itu jadi diperinci, ditafsil. Kalau keluar kuning-kuning atau keruhnya di masa haid, nyambung dengan haid, maka dihukumi haid. Tapi kalau keluarnya setelah suci atau selain masa haid, maka kuning-kuning atau keruh-keruh tadi itu tidak dihukumi sebagai haid. Ya, selanjutnya, usia permulaan haid, tanda-tanda balik dan masa haid ini seperti yang sudah kita bahas di bulan lalu ya tentang balik. Usia permulaan haid itu 9 tahun menurut hitungan hijriyah. Jadi yang punya anak perempuan itu harus tahu hitungan hijriyahnya anak itu kira-kira 9 tahunnya tuh kapan gitu. 9 tahun kurang 16 hari minimal. Yaitu kalau misalnya nggak tahu ya berarti 8 tahun, 8 bulan, 21 hari Masehi ya. Kalau anaknya yang perempuan sudah mengeluarkan darah di waktu ini, kita tinggal lihat saja secara hitungan hijriah dia udah masuk belum ya gitu. Oh, ternyata belum masuk Ustazah, masih sebulan lagi ininya 9 tahunnya. Nah, kalau masih sebulan lagi berarti ketika ada darah yang keluar pada anak perempuan ya di usia 8 tahun menuju 9 tahun maka tidak dihukumi haid. Tapi kalau misalnya ternyata udah pas nih 9 tahun gitu atau lebih, misalnya lebih berapa hari ya ketika dia mengeluarkan darah maka dihukumi haid. Tanda-tanda balik ya, kita udah bahas kan di yang kemarin fikih balik, keluar darah haid bagi perempuan pada usia sekitar 9 tahun. Keluar air mani bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun hijriyah menurut Ibnu Hajar dan genap 9 tahun menurut Imam Romli. Jadi ada yang menghitungnya itu genap 9 tahun, ada yang kira-kira 9 tahun kurang 16 hari gitu. Yang kedua, kalau belum mengalami kedua hal di atas, maka usia baliknya ditetapkan ketika sudah mencapai umur genap 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Misalnya ada yang punya anak laki-laki, dia belum mimpi basah sampai usia 15 tahun. Kita menentukan usia baliknya itu kapan? Ya, berarti ketika dia berusia 15 tahun pas dalam hitungan hijriyah ya, bukan masehi.
Makanya dicatat nggak bu lahirnya kapan anaknya. Kadang kita lupa ya. Masehinya aja. Iya. Terus masa haid ya minimal sehari semalam, maksimal 15 hari 15 malam, masa umumnya 6 atau 7 hari. Tuh masa haid. Nah, selanjutnya tentang haid yang terputus-putus. Sering nggak mengalami haid yang terputus-putus? Sehari haid, 2 hari enggak gitu kan. Tiba-tiba besoknya keluar lagi. Ini gambaran masalahnya ya. Misalnya tanggal 1 atau hari 1 sampai ke 10. 1, 2, 3, 4 seorang wanita itu mengeluarkan darah. Dan darah ini dihukumi sebagai haid. Maka ia tidak boleh sholat, puasa, dan lainnya. Di hari ke-5, ke-6, dan ke-7 darahnya berhenti, nggak keluar lagi, bersih gitu ya. Udah dicek segala macem berkali-kali, nggak keluar. Nah, maka ketika darah berhenti ini, kita wajib mandi. Udah wajib sholat, puasa, dan suaminya boleh menggaulinya. Kenapa? Karena secara zahir, secara kasat mata, secara tampaknya itu kan nggak ada darah yang ada. Nggak ada, dia tidak menjumpai darah. Maka dia udah wajib mandi, sholat, dan lainnya. Ternyata di hari 8, 9, 10 keluar lagi darah. Nah, gimana nih hukum darah yang keluar di hari 9, 8, 9, dan 10? Bila darah kembali keluar, maka darah ini dihukumi haid. Lalu, sebentar. Bagaimana status hukum jeda suci sebelumnya? Ini yang kita bahas ini jeda suci yang tanggal 5, 6, 7. Yang tanggal 5, 6, 7 dihukuminya hari haid atau hari suci? Ayo. Karena kan kalau dihukumi hari haid, kalau misalnya bulan puasa, walaupun dia udah puasa, nanti kan harus tetap diganti. Kalau dihukuminya hari suci, kalau misalnya dia nggak puasa di bulan itu kan, atau udah puasa di bulan itu, maka puasanya sah, nggak harus diganti. Maka jeda hari suci di antara haid yang terputus-putus tadi, kita hukuminya masih haid atau suci? Masih haid. Nah, langsung slide selanjutnya. Jadi ada 2 pendapat juga. Ulama Syafi'iyah terdapat 2 pendapat mengenai jeda suci atau namanya nako yang berselang-seling di antara masa haid. Pendapat yang pertama, jeda suci di antara haid tadi masih dihukumi haid, ya. Sehingga konsekuensinya adalah sholat, puasa, dan ibadah lainnya yang ia kerjakan itu nggak sah. Kalau misalnya lagi bulan puasa, berarti walaupun ada jeda suci selama 3 hari, dia udah sholat, udah puasa, berarti nggak sah dong. Sholat wajib diganti nggak? Enggak lah. Kan karena kan dia dihukumi haid. Yang diganti itu puasa. Iya kan? Nah, namun dia tidak berdosa. Kan karena melihat dohirnya udah nggak ada darah kok, makanya saya bersuci. Udah puasa, udah sholat. Ternyata keluar darah lagi, ya udah sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah. Kalau sholatnya nggak harus diganti karena dia dihukumi haid. Kalau puasa ya wajib ganti. Terus gimana kalau misalkan dia udah berhubungan dengan suaminya karena ngirain udah suci? Gimana tuh hukumnya? Dosa nggak? Dosa nggak? Usah, saya udah berhubungan dengan suami, ternyata besoknya keluar lagi darah gitu. Ya nggak berdosa, nggak apa-apa, nggak masalah karena kan dia melihat darah sudah terhenti ya. Namun dan pendapat ini dinamakan qaul sahab ya. Dan inilah pendapat yang mu'tamad atau yang paling kuat. Jadi memang ada 2 pendapat. Nah yang ini yang paling kuat. Tapi jeda suci ini yang tadi nggak keluar darah itu dihukumi masih masa haid dengan 2 syarat. Yang pertama, total waktu keluarnya darah dan berhentinya darah itu nggak lebih dari 15 hari. Ya kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa tadi ya? Pokoknya ada 3 di tengah berhenti. Terus setelah itu 3 lagi keluar darah. Kalau digabungin masih 10 hari. Berarti kan nggak lebih dari 15 hari. Kalau kayak gitu berarti semuanya dihukumi haid.
Yang kedua, total durasi keluar darah itu harus lebih dari 24 jam. Kalau total durasi darahnya kurang dari 24 jam, maka seluruh darah dihukumi istihadhah dan fase terputusnya darah dihukumi suci. Ya misalnya tadi, hari 1, 2, 3, 4, dia keluar darah, tapi dikit. Cuma sehari itu 1 jam, 1 jam. Cuma pagi aja misalkan. Terus di hari ke 6, 7, nggak keluar sama sekali. Terus di hari 8, 9, 10, keluar lagi, tapi sedikit-sedikit. Pas digabungin kok ini sedikit-sedikit ya darahnya. Digabungin nggak nyampe 24 jam, cuma 10 jam misalkan. Karena darahnya keluar sedikit, habis itu berhenti. Maka keseluruhan darah yang keluar itu dihukumi istihadhah, nggak dihukumi haid. Walaupun sadaqan tapi keluarnya 10 hari. Iya, tapi kan darah yang keluarnya tidak mencapai 24 jam. Ini ya syaratnya. Iya, sholatnya di kodo nggak apa-apa. Sholatnya di kodo kalau dia lagi bulan puasa di kodo. Terus dosa dong? Enggak, karena dia kan memang wajib menunggu ya darahnya ini sampai selesai. Kalau toh ternyata darah yang keluar itu walaupun selama misalnya 10 hari tidak mencapai 24 jam, dia tidak berdosa. Karena kan dia awalnya mengira ini darah haid, ternyata pas digabungin darahnya itu cuma mencapainya kurang dari 24 jam. Apa-apa tinggal diqodho aja. Nggak usah, ya Allah saya berdosa meninggalkan sholat. Nggak apa, tinggal diqodho aja. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapat yang tadi ya, jeda suci di antara haid yang tadi, dihukumi suci. Konsekuensinya, sholat yang ia kerjakan sah, puasanya juga sah. Pendapat ini dinamakan qaul laqat atau talfiq. Nah, tapi yang kuat ya, pendapat yang paling kuat itu yang pertama tadi. Jeda suci di antara dua haid itu dihukumi haid. Ibu-ibu pernah nggak sih punya kebiasaan nggak? Kalau saya itu punya kebiasaan soalnya, saya haidnya 10 hari. Di hari ke-8 atau ke-9 pasti bersih sih, nggak ada keluar darah. Tapi saya itu udah paham, ini pasti ke-10 keluar lagi. Makanya saya biarin aja, saya nggak langsung bersuci, saya tunggu. Ternyata benar, pasti di hari ke-9 atau ke-10-nya keluar darah lagi. Kalau yang udah hafal kebiasaan darahnya seperti itu, sebenarnya dia tuh bisa mengamati ya. Ada yang memang wanita yang seperti itu, ada jeda 1 atau 2 hari nggak keluar sama sekali, besoknya merah lagi. Ada nggak yang seperti itu? Mungkin ada ya. Nah ini, terus jeda yang 2 hari itu gimana? Kalau kita puasa, sah nggak puasanya? Kalau menurut pendapat yang terkuat, ya nggak sah. Itu harus diganti. Itu. Jadi ini yang dimaksud tentang jeda suci di antara haid yang terputus-putus itu ya. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai pendapat yang kedua dalam keadaan tertentu ya. Kalau dalam keadaan tertentu kita bisa memakai yang jeda sucinya itu jeda di antara haidnya itu dihukumi suci. Ya, selanjutnya cara menghitung siklus haid. Siklus haid itu adalah jumlah hari haid ditambah hari suci. Coba siapa yang udah tahu siklus haidnya di sini? Ami, siklus haidnya berapa? Haidnya berapa? Haidnya 4 sampai 5. Sucinya? Sucinya di 25. 25-an. Pasti setiap bulan kayak gitu? Iya, hari ke-26 biasanya udah langsung keluar. Berarti siklus haid Ami itu berapa? 30 hari. Enggak. Jadi siklus haid itu jumlah hari haid ditambah hari suci. Oh, iya, 5 tambah 25 atau ya sekitar tadi ya. Kita harus tahu siklus haid kita. Misalnya 5 haid ya, tambah berapa? 25 suci. Berarti siklus haidnya kan 30. Ada juga orang yang atau wanita yang keluar darahnya cuma 5 hari. Dan sucinya cuma 15 hari. Maka siklusnya 20 hari. Dan setiap wanita itu punya siklus yang berbeda-beda. Contohnya saya siklusnya haidnya 10 hari, sucinya 15 hari. Berarti siklusnya berapa? 25. Pasti beda juga, Ibu Lula beda pasti kan? Bu Ali beda. Sama? Oh, sama.
Yang lain juga pasti beda. Karena apa ya? Karena banyak faktor seperti makanannya beda, pola hidup beda, hormonalnya beda. Ada yang haidnya lama, sucinya sebentar. Ada yang haidnya sebentar, sucinya lama kayak Ami gitu kan. Nah itu siklus haid. Nah terus cara menghitung konsep keluarnya darah dan berhentinya, ini yang harus kita catat ya. Keluar darahnya itu di tanggal berapa, di jam berapa. Karena kita ngitungnya itu enggak tanggal 1 berarti 1 hari haid, enggak. Nih, misalkan ada wanita yang keluar darahnya tanggal 1 September jam 10 pagi. Lalu dia berhenti di 10 September jam 10 pagi juga. Maka cara menghitungnya itu bukan yang 1, 2, 3. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 hari kan? Tapi cara menghitungnya, di tanggal 1 dia keluar jam 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 hari haidnya itu di tanggal 2 jam 10, 1 hari haid. Di tanggal 3 jam 10, 2 hari haid. Seterusnya seperti itu. Kalau dihitung, coba jadi berapa? Jadi 9 hari. 5, 6. Salah. 6, 7, 8, 9. Kadang kita salah ngitung. Oh, sadar saya mulai salah lagi. Iya, 9. Kadang kita ngitungnya haid tanggal 1, selesai tanggal 10. Oh, berarti 10 hari. Nggak gitu hitungannya, kan dihitungnya itu dari kapan keluarnya darahnya. Kalau keluarnya darahnya jam 12 siang, sehari haidnya besoknya lagi di jam 12 siang. Itu cara penghitungannya ya. Kadang kan kita masih salah hitung. Oh, tanggal 1 haid berarti 1 hari, 2 hari. Ya nggak gitu caranya. Nah, seperti itu ya. Maka KD keluar darah 9 hari, B 17 hari. Nah, maka kita harus mencatat bukan cuma tanggal keluar darah, tapi waktu keluar darahnya itu jam berapa. Biar apa? Biar kalau mengalami istihadah, kita bisa nentuin, ini menentukan 15 hari sucinya ini di jam berapa gitu kan. Atau menentukan haid berapa harinya ini di jam berapanya, di tanggal berapanya. Itu ya. Jadi kita harus tahu cara konsep perhitungannya dengan cara mencatat jam keluarnya darah, jam berhentinya darah, dan juga masa sucinya darah itu kalau bisa juga dicatat juga. Kita kira-kira sampai berapa hari gitu. Manajemen haid yang sehat yaitu yang pertama mandi dengan teratur, membasuh atau mencuci alat kelamin dengan air hangat dengan sabun yang lembut. Yang kedua, mencuci tangan sebelum menyentuh alat kelamin, lalu menggunakan celana dalam yang bersih dan terbuat dari bahan yang nyaman seperti katun, agar terhindar dari gerah dan panas yang membuat faraj menjadi lembab yang mengakibatkan tumbuhnya jamur dan bakteri, dan mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali. Jangan lupa ganti pembalutnya ya, jangan lama-lama. Kalau masih bersih, sebenarnya kalau masih bersih pun dia sebaiknya diganti ya, karena kan ya udah lama dia dipakai walaupun nggak ada darahnya. Selanjutnya Ami. Nah ini nih mitos dan fakta seputar haid. Kita tuh kebanyakan, oh iya minum dulu deh ya. Silakan dibaca tuh mitos dan faktanya. Kebanyakan tuh kita tuh kebawa mitos gitu, kemakan oleh mitos-mitos. Padahal itu bukan fakta. Ya iyalah. Mitos pasti bukan fakta. Iya. Mitos dan fakta seputar haid. Yang pertama, mitosnya wanita haid nggak boleh motong rambut dan potong kuku. Faktanya boleh kok potong rambut dan potong kuku ketika haid. Ya. Selanjutnya, mitosnya wanita haid nggak boleh ziarah kubur. Pernah dengar nggak? Lagi haid jangan ziarah gitu. Nyata itu mitos. Faktanya wanita haid boleh ziarah kubur. Yang nggak boleh itu apa? Kalau kuburannya di dalam masjid, ya kan nggak boleh masuk ke masjid ya.
Atau kalau pas di kuburannya doa bareng baca Al-Quran, kan nggak boleh. Kalau misalnya doa biasa, dia nggak memegang Al-Quran, ya nggak apa-apa. Ya, Ami. Ada yang meninggal. Heeh. Nah, boleh nggak disebut? Nah itu di 4, wanita haid nggak boleh mendekati orang yang sedang sakaratul maut. Faktanya boleh menunggu orang yang sedang sakaratul maut. Memang ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Jadi kalau ada yang meninggal pun nggak apa-apa dekat-dekat pun. Cuma memang ada ulama yang berpendapat kalau ada wanita haid di dekat orang yang sedang sakaratul maut, ada yang sedang meninggal, malaikat rahmat gitu tidak mau mendekati. Cuman ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu. Nah, mitos lagi wanita haid nggak boleh minum es. Kenapa coba? Nanti darahnya beku. Coba gimana caranya? Gimana logikanya ya? Es yang kita minum ketika masuk tubuh itu tetap jadi es atau mengikuti suhu tubuh? Ikuti suhu tubuh dong. Terus gimana caranya tuh darahnya bisa beku? Nah itu kan kadang-kadang ya di luar logika gitu kan, di luar nurul gitu. Maaf Ibu Nurul. Jangan minum ini, jangan minum es ntar darahnya beku gitu kan. Faktanya ya mungkin perlu diteliti secara medis. Cuma ya makanan panas ketika masuk ke tubuh, apakah tetap panas sampai perut? Enggak kan, mengikuti suhu tubuh. Minuman dingin, es yang kita minum, ketika nyampe tubuh, nyampe perut, ya udah nggak dingin lagi. Gimana caranya dia membekukan darah haid kita coba kan? Maka itu mitos. Mungkin kalau lagi haid kan rasanya nggak enak atau nggak apa, kalau minum es nanti tambah nggak enak. Mungkin dari segi medis seperti itu. Tapi kalau ya ini sih boleh-boleh aja minum es gitu. Yaitu mitos selanjutnya, wanita haid nggak boleh mendekati orang yang sedang sakaratul maut. Faktanya boleh menunggu orang yang sedang sakaratul maut, namun ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Mitosnya wanita haid nggak boleh keramas karena dapat membuat pembuluh darah tersumbat dan berbahaya bagi kesehatan. Coba bayangin yang haidnya 10 hari nggak keramas. Gimana gimbalnya, gimana baunya. Katanya nggak boleh keramas loh haid. Nanti rambutnya rontok. Kalau rontok harus dikumpulin. Kan suka ada yang seperti itu kan. Itu mitos ya Ibu. Silahkan sisiran, silahkan keramas. Bahkan wajib karena apa ya, menjaga kebersihan kita. Coba bayangin yang haidnya lama. Nggak sisiran, nggak keramas. Betapa gimbalnya gitu kan. Faktanya keramas dengan air hangat sangat membantu untuk melemaskan otot dan dapat mengobati sakit kepala pada awal masa haid. Itu ya, kadang kita tuh kebawa mitos, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi orang yang haid itu merasa, ya Allah terkekang, nggak boleh minum es, nggak boleh, keramas nggak boleh, sisiran nggak boleh. Itu ya, selanjutnya. Nah, itu sudah tentang haid. Masuk ke istihadah. Nah, pembahasan haidnya udah selesai, kita masuk ke istihadah. Jadi, wanita yang istihadah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang dia itu belum pernah haid, jadi namanya itu al-mubtadi'ah. Orang yang baru pertama kali haid, lalu langsung ngalami istihadah. Jadi misalnya anak usia 10 tahun, dia baru pertama kali haid. Terus langsung istiadoh. Contohnya ya, ada yang pertama, si anak ini tidak bisa membedakan darah. Nah, seorang anak perempuan baru pertama kali haid, langsung haidnya itu keluar darahnya 30 hari. Dan dia nggak bisa ngebedain darah, yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Ayo ingat nggak tadi, yang darah kuat itu yang mana? Urutannya yang hitam, merah, pirang, kuning, keruh. Si anak ini karena nggak pernah diajarin sama orang tuanya dan dia juga nggak mendapatkan mungkin informasi, nggak paham yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Ya udah akhirnya dia taunya keluar darah aja 30 hari. Berarti kan istihadah. Maka hukumnya karena dia baru pertama kali haid dan gak bisa membedakan darah kuat dan darah lemahnya, hukumnya adalah menjadikan 1 hari haid, 1 hari sebagai haid, selebihnya 29 hari sebagai istihadah. Nah berat kan Bu? Makanya
harus belajar. Anaknya diajarin, nak, kalau misalkan nih pertama kali haid, kalau misalnya ibu saya nggak paham gimana caranya membedakannya, berarti tugasnya siapa? Ibunya. Ya udah, coba ibu lihat gitu kan, pasti kan kita juga ngajarin, gini loh cara memakai pembalut, gini loh cara membersihkan pembalut, jangan dibuang sembarangan misalkan ya. Nah itu tugasnya kita sebagai madrasatul ula, sebagai ibu sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu. Dan ilmu tentang haid ini adalah ilmu fardu ain, ilmu wajib yang setiap wanita harus mempelajarinya karena sangat berkaitan dengan ibadah, sangat berkaitan dengan toharoh kita, ya. Itu yang pertama, kalau ada seorang anak baru pertama kali haid langsung istihadah 30 hari, maka dihukuminya 1 hari haid, 29 hari istihadah. Kenapa coba kayak gini? Kenapa enggak seminggu haid sisanya istihadah? Kenapa? Karena dia nggak bisa ngebedain darah, dan darah yang sudah pasti haid itu cuma yang selama 24 jam itu saja, maka sisanya dihukumi istihadah. Beda halnya kalau dia bisa membedakan darah. Dia tahu yang mana yang darah kuat, yang mana yang darah lemah. Contohnya, ada seorang wanita baru pertama kali haid, terus dia ngeluarin darah hitam selama 10 hari, darah merah 20 hari. Berarti yang mana yang kuat? Yang hitam. Darah yang kuat dihukumi sebagai haid 10 hari, darah lemah yang merah tadi dihukumi sebagai istihadah. Makanya kita perlu belajar tadi ya, tingkatan kuat lemahnya darah. Yang paling kuat itu hitam, dan selanjutnya merah, selanjutnya apa tadi? Pirang. Ustazah, kalau keluarnya darah merah dan darah pirang, berarti yang kuat yang mana, yang lemah yang mana? Yang kuat yang merah, yang pirang yang lemah. Itulah pentingnya tadi ya, ada urutannya, darah merah, darah hitam, darah merah, dan sebagainya ya, urutan-urutannya. Selanjutnya, nah itu bagi yang belum pernah haid. Kalau yang udah pernah haid gimana? Ini sebenarnya ada 7 pembagian ya, cuma disingkat aja, diringkas. Dan sebenarnya kalau yang untuk menentukan ini, kalaupun ibu-ibu ustazah puyeng banget sih, belum paham gitu memahaminya gimana. Kalau yang pembagian mustahadoh, orang yang haid itu sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memahami, yang bisa mempelajari, silahkan nanti dia membantu orang yang tidak bisa memahaminya. Tapi bagi kita semuanya yang fardu ain itu mengetahui dasar-dasar ilmu haidnya. Kalau yang tentang istihadah memang rumit sekali. Bahkan para ulama fikih itu menyebutkan bab darah itu adalah bab terrumit di dalam fikih, ya. Karena apa? Ya coba bayangin, wanitanya aja rumit, darahnya juga pasti ikutan rumit kan? Iya enggak? Wanita itu rumit enggak? Sampai darahnya pun ikut rumit katanya gitu. Oleh karena itu, ya udah, yang tentang istihadah kalaupun ustazah rumit banget, nggak apa-apa, yang penting kita tahu dasar-dasarnya. Kalaupun ada yang menjelimet apa, silakan tanya kepada yang ahlinya untuk menjawab. Nah, ini kita pelajari secara globalnya saja. Ada wanita yang sudah pernah haid. Bagian yang pertama, wanita tersebut nggak bisa membedakan darah. Jadi misalnya saya nih, saya kan udah pernah haid ya, pasti udah sering setiap bulan haid. Suatu hari, suatu bulan, saya mengalami istihadah. Tapi saya nggak bisa ngebedain mana yang darah kuat, darah lemah. Kenapa? Karena nggak dicatat berapa hari keluarnya darah kuat, darah lemahnya. Atau emang nggak bisa dibedain, atau saya belum paham cara ngebedainnya. Contohnya, di bulan September, saya keluar darah 7 hari. KD itu keluar darah 7 hari, B23. Nah, ini di bulan September ya. Jadi saya itu keluar darahnya 7 hari, berhenti 23. Di bulan Oktober tiba-tiba 30 hari keluar darah terus. Karena saya nggak bisa membedakan darah, maka hukumnya ngikuti haid di bulan sebelumnya. Ya, bulan sebelumnya kan bulan Septembernya 7 hari keluar darah,
berhenti atau sucinya 23. Maka dihukuminya 7 hari haid, 23 hari istihadah. Ini juga pentingnya mencatat siklus keluarnya darah setiap bulan. Kalau misalnya bulan depan kita mengalami istihadah, kita punya catatan di bulan sebelumnya, kita nggak bisa ngebedain darah, kita ngikut ke siklus bulan sebelumnya. Tuh ya, jadi ngikut kebiasaan haid di bulan sebelumnya. Yang kedua, kalau yang pertama kan dia nggak bisa ngebedain darah nih. Kalau yang kedua, udah wanitanya udah sering haid, udah pernah haid, lalu dia bisa membedakan darah, yang mana yang darah kuat, yang mana yang darah lemah. Maka caranya adalah menjadikan darah kuat sebagai haid, dihukumi sebagai haid, dan darah lemah sebagai istihadah. Contohnya, di bulan September dia mengeluarkan darah 7 hari, KD keluar darah 7 hari, B berhenti 23 hari. Di bulan Oktober dia mengeluarkan darah hitam 9 hari, darah merah 17 hari. Jadi ngikut ke bulan sebelumnya apa ngikut ke darah kuat, darah lemah? Darah kuat dan darah lemah, karena dia bisa membedakan yang mana yang kuat dan yang lemah. Maka hukumnya 9 hari darah yang hitam tadi dihukumi haid, 17 hari darah yang merah sebagai istihadah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nih ini yang paling susah, karena apa? Dia gak bisa ngebedain darah. Dia lupa berapa hari haid dan suci sebelumnya. Gak dicatat, Ustazah lupa bulan kemarin berapa ya haidnya, berapa ya sucinya. Nah, menurut pendapat yang paling kuat, kenapa? Ini wanita rumit. Wanita rumit, iya. Karena apa? Karena kalau udah nggak bisa ngebedain darah, udah nggak dicatat juga kebiasaan darah bulan sebelumnya, nanti dia bakal kesulitan sendiri. Nah, maka menurut pendapat yang paling kuat, dia wajib mandi 5 kali sehari. Coba bayangin. Karena apa? Karena dia nggak bisa ngebedain yang mana yang kuat, yang lemah. Nggak punya kebiasaan, nggak mencatat kebiasaan haidnya di bulan lalu. Apa hukumannya? Bukan hukumannya, akibatnya. Ya nanti dia wajib mandi 5 kali sehari ketika yang menurutnya itu hari-hari haid. Nah, hari-hari suci gitu. Tapi ada pendapat lain juga, menurut pendapat yang lemah ya. Ya udah, haidnya dia itu bisa 1 hari atau 6 hari. 6 hari kenapa? Karena ngikut haid wanita pada umumnya. Karena dia kan lupa haidnya, kebiasaannya. Jadi udah ngikut haid pada umumnya wanita. Atau 7 hari. Kalau misalnya haidnya 1 hari, berarti istihadahnya 29. Kalau haidnya 6 hari, istihadahnya 24. Kalau haidnya 7 hari, kalau dia menghukumi haidnya 7 hari, istihadahnya 23 hari. Nah, bingung ya? Contohnya langsung. Dia bulan September lupa haid dan suci. Dia lupa, nggak nyatet, dan nggak bisa ngebedain darah. Bulan Oktober keluar darah 30 hari. Maka hukumnya wajib mandi setiap akan sholat. Rumit kan? Makanya itu harus dicatat tiap bulan. Atau Ustazah repot banget kayak gini. Oke, boleh ngikut pendapat yang lemah. Mengambil 1 hari sebagai haid atau 29 hari istihadah, atau belum amin. Atau 6 hari haid, 24 hari istihadah, atau 7 hari haid, 23 hari istihadah. Pusing gak tuh? Iya, ini kalau misalnya ada kejadian seperti ini, maka cara menghukuminya begini ya. Kalau misalnya bingung, Ustazah gimana? Tanya aja ke yang lebih paham, jangan menghukumi sendiri, nanti bingung. Kayak nanti tadi ya, kayak sahabat Rasul, nggak tahu caranya tayamum, guling-guling di tanah kan. Kayaknya fas'alu ahla dzikri, tanya ke yang lebih paham. Kalau misalnya Ustazah ini saya nggak paham, dosa nggak kalau saya nggak paham? Enggak Bu, nggak dosa. Kalau yang ini fardu kifayah. Kalaupun kita nggak memahami, kita nggak apa-apa. Tapi ketika mengalami atau menemukan hal yang seperti ini, wajib nanya ke yang ahlinya, ke yang paham. Yang harus kita ketahui, yang wajib ain kita ketahui itu yang dasar-dasar haid yang tadi di awal tadi, dasar-dasar ilmu haidnya. Karena emang rumit kan. Selanjutnya, nah terus gimana caranya sholat pas lagi istihadah? Wajib mandi gak Bu kalau mau sholat? Ustazah katanya kalau istihadah harus mandi tiap kali sholat.
Memang ada hadis yang menyebutkan mandi setiap kali sholat, tapi itu berupa anjuran. Kalaupun cuma wudhu saja, itu tidak apa-apa. Cuma wudhunya juga ada persyaratannya terlebih dahulu. Sebelum wudhu, nggak langsung wudhu kayak kita lagi suci biasa. Sebelum wudhu harus dibersihkan dulu vaginanya dari darah. Kalau misalnya darahnya lagi ngalir deres, ya berarti dibersihkan dulu darahnya, lalu menghentikan atau meminimalisir darah dengan cara menyumbat vagina menggunakan kapas, lalu menggunakan pembalut dan celana dalam yang ketat. Misalnya nih, lagi istihadah, terus mau sholat, dan darahnya itu ngalir deres, maka kalau bisa kita sumbat, kita sumpel dengan menggunakan kapas. Tapi harus ini kalau misalnya dalam keadaan puasa nggak boleh disumpel. Kenapa? Karena itu membatalkan puasa. Ini kalau di luar puasa. Tapi ada saya mah darahnya banyak tapi nggak deres kok, nggak disumpel, boleh nggak? Boleh kalau cuma memakai pembalut saja itu cukup. Yang kira-kira darahnya itu nggak bleber, nggak tembus kemana-mana ketika kita sholat, silahkanlah, kita yang lebih tahu ya. Apakah wajib disumpel ataukah cukup pakai pembalut? Ataukah sada ngeflek-ngeflek doang kok, ganti celana dalam aja, silahkan, kan ibu yang lebih tahu. Lalu baru wudhu, jangan wudhu dulu baru bebersih dulu ya, dibersihkan darahnya, disumbat atau pakai pembalut, baru wudhu dan segera sholat. Jadi wudhunya itu ketika udah masuk waktu sholat, jangan yang sebelum waktu sholat pas lagi istihadah, saya kan rajin gitu, jadi 5 menit sebelum adzan udah wudhu siap-siap. Kalau lagi istihadah nggak bisa. Kalau lagi istihadah wudhunya habis masuk waktu sholat. Kenapa? Karena habis wudhu harus langsung sholat. Karena kita kan lagi mengeluarkan najis yang terus menerus, dan kalau mau sholat ya sebisa mungkin langsung, jangan disela masak dulu, ngapain dulu, scrolling dulu. Karena kan ada najis yang terus menerus keluar gitu. Berurutan ya, dari nomor 1 sampai seterusnya wajib dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya, selanjutnya. Nah, masuk ke nifas. Nifas itu dari bahasa Arab yang bermakna al-wiladah atau melahirkan. Disebut demikian karena darah nifas itu keluar setelah adanya nafas atau jiwa yang keluar dari rahim kita. Menurut ulama fikih, nifas itu darah yang keluar setelah rahim kosong dari melahirkan, walaupun yang keluarnya cuma segumpal darah atau daging. Syaratnya yang pertama, keluar darah setelah sempurnanya melahirkan. Artinya apa? Artinya darah yang keluar sebelum sempurnanya seorang ibu melahirkan, apakah dihukumi nifas? Pernah nggak Bu, lagi mau lahiran, udah ngeflek dulu? Ngeflek sebelum lahiran? Pembukaan berapa gitu? Nah, itu darahnya udah nifas belum? Udah atau belum? Belum. Berarti kalau belum darah nifas, masih wajib sholat nggak? Masih. Yang banyak kita salah paham itu, oh udah ngeflek nih, udah pembukaan berapa, udah mau pembukaan lengkap. Oh berarti ini udah nifas. Ternyata masuk waktu sholat, dia nggak sholat. Nah, kalau misalnya memang ustadzah tapi melilit banget, udah kontraksinya hebat, saya nggak bisa melakukan sholat gitu, gimana? Ya sholatnya dikodok nanti, habis selesai dia nifas. Tapi hukum darah yang keluar sebelum melahirkan, ya menjelang masa melahirkan, itu namanya darah tolak. Ya, darah tolak itu darah yang mengiringi proses kelahiran. Karena kan ada ya ibu-ibu yang seminggu sebelum lahiran udah ngeflek. Dia jadi udah kontraksi sebelum beberapa hari sebelumnya. Nah, kalau misalnya dihukumi nifas gitu, berarti kan dia enggak sholat dari beberapa hari. Nah, tapi ternyata yang dihukumi nifas itu ya darah setelah sempurna kelahiran, melahirkan. Setelah si bayi itu brojol, baru darah yang setelahnya baru dihukumi nifas. Dan keluar sebelum masa 15 hari kosongnya rahim. Jadi ada gini, ada seorang ibu melahirkan di tanggal 1. Dia nggak keluar darah sama sekali. Pokoknya habis lahiran udah bersih. 15 hari kemudian baru keluar darah. Apakah darah ini disebut nifas?
Darah ini tidak disebut nifas tapi disebut haid. Karena udah ada jeda 15 hari. Nah, itu ya, makanya kita harus tahu, oh ternyata ini udah bukan nifas tapi haid karena ada jeda masa suci 15 hari dari kosongnya rahim. Terus sama aja yang ketiga juga, antara kedua darah nifas tidak diselingi masa suci 15 hari atau lebih. Jadi misalkan ada ibu yang nifas, seorang ibu yang nifas, di tanggal 1 dia berhenti gitu ya. Udah 40 hari. Udah habis itu dia nggak keluar darah lagi, di tanggal 20 keluar darah lagi. Apakah di tanggal 20 ini masih nifas? Enggak, udah masuknya darah haid karena udah ada jeda masa suci 15 hari lebih. Maka darah yang selanjutnya dihukuminya haid. Terus darah yang keluar masih dalam lingkup 60 hari setelah melahirkan. Ya, selanjutnya masa-masa nifas, masa minimalnya sesaat atau sekejap ya, karena memang ada perempuan yang mengalami nifas ketika proses lahirannya itu saja, setelah itu darahnya berhenti. Masa maksimalnya 60 hari, paling maksimal 60 hari. Ada yang pernah nggak nifas 60 hari? Pernah? Nggak? Saya anak pertama 60 hari, lama banget. Karena waktu itu masih 40 hari itu pasti keluar lagi kan. Nah, ya nggak apa-apa karena memang di dalam madzhab Syafi'i maksimalnya itu 60 hari, tapi pada umumnya 40 hari. Selanjutnya, terus sekarang gimana kalau darah nifasnya terputus-putus? Sama tadi ya kayak darah haid, nifas keluar nifas sehari, berhenti sehari misalkan. Nah, kalau berhentinya darah di antara keduanya mencapai 15 hari, maka darah yang keluar kedua adalah haid. Ya tadi ya, pokoknya tuh putus atau bersihnya darah itu kalau sampai 15 hari atau lebih, maka darah yang selanjutnya udah bukan nifas lagi tapi haid. Yang kedua, kalau masa berhentinya darah nggak nyampe 15 hari, maka hari-hari keluarnya darah disebut masa nifas. Jadi misalkan seminggu keluar darah nifas, 3 hari berhenti, seminggu lagi keluar lagi. Kalau digabungin cuma misalkan 15 harian, 774, misalkan 17 hari. Maka semuanya dihukumi nih nifas. Kayak tadi yang di waktu haid itu loh, sama kayak gitu caranya. Selama masih dalam waktu 60 hari dan jedanya itu nggak nyampe 15 hari, maka hari-hari keluarnya darah disebut masa nifas. Masa suci di antara jeda tadi itu ada 2 pendapat, sama ya kayak yang di haid tadi. Yang paling sahih masa suci di antara keduanya itu dihitung sebagai nifas, seperti halnya pada pembahasan haid yang terputus-putus. Ya, selanjutnya. Nah, ini gimana kalau ada seorang wanita yang lagi nifas terus ngalami istihadoh. Jadi istihadoh itu bukan cuma dalam haid saja, tapi nifas juga. Jadi dia nifas habis itu istihadoh gitu. Jika darah pada hari ke-60 berhenti walaupun sebentar, maka darah yang keluar setelahnya dihukumi haid jika memenuhi syarat haid. Contohnya, ada seorang wanita habis lahiran kadek keluar darah 50 hari. Terus berhenti 11 hari. Lalu kadek lagi keluar darah lagi 10 hari. Maka yang 50 hari tadi itu nifas, yang 11 hari berhenti tadi itu suci, dan 10 hari haid. Kenapa Bu? Kan masa sucinya baru 15 hari. Kok darah yang selanjutnya sudah dihukumi haid? Karena coba 50 ditambah 11 berapa? 61. Masa maksimalnya nifas berapa? 60. Berarti kan udah lebih, walaupun lebihnya itu cuma 1 hari bahkan 1 jam. Kalau misalnya dia keluar darah lagi, maka darah yang selanjutnya udah dihukumi haid. Di sini sucinya nggak disyaratkan 15 hari karena darah kedua itu sudah di luar masa 60 hari.
Nah, yang kedua, kalau darah pada hari ke-60 setelah lahiran nyambung ke hari ke-61, jadi dia itu keluar darah 60 hari, nyambung terus gak ada jeda sama sekali. Nyambung sampai ke 61, nah maka dia mengalami istihadoh dalam nifas. Jadi nyambung terus 60 hari sampai selanjutnya. Contohnya begini, dia keluar darah 40 hari. Terus berhenti 10 hari, keluar darah lagi 15 hari. Kalau digabungin berapa tuh? 40 tambah 10, 50, 65. Berarti kan udah melampaui batas tadi ya, maksimal nifas. Terus jeda sucinya cuma 10 hari. Ya, selanjutnya. Maka, nah kembali lagi, kalau dia baru pertama kali nifas, baru pertama kali melahirkan, merasakan nifas, dan dia nggak mencatat dan nggak bisa ngebedain darah kuat yang darah lemah, maka hukum nifasnya setetes. Kalau haid tadi hukum haidnya berapa? Sehari semalam. Kalau nifas setetes itu ya ketika dia melahirkan saja, dan istihadohnya sesuai jumlah masa suci ketika hamil. Contohnya, dia melahirkan terus keluar darah 70 hari, merah semua, nggak bisa dibedain mana yang hitam mana yang, pokoknya sama sifatnya dari awal sampai akhir. Ya udah, berarti nifasnya itu cuma setetes ketika lahiran, selanjutnya istihadoh. Nah, ini kan rumit ya. Yang kedua, baru pertama kali nifas, tapi dia mencatat kuat dan lemahnya darah. Nah, yang ini dia udah tahu nih, dicatat kuat dan lemahnya darah. Maka gampang. Maka yang kuat dihukumi nifas, yang lemah istihadoh. Contohnya ada seorang wanita habis lahiran keluar darah hitam 50. Terus keluar lagi darah merah 20. Maka yang hitam tadi dihukumi nifas, yang 20 hari dihukumi istihadoh. Selanjutnya. Nah, terus gimana kalau yang udah pernah nifas, berarti dia udah pernah melahirkan, terus dia mengalami istihadoh. Kalau yang pertama dia nggak nyatet atau nggak bisa ngebedain darah kuat dan darah lemah, tapi dia ingat adat nifas sebelumnya, maka nifasnya sesuai adat dan sisanya istihadoh. Misalkan saya lahiran anak kedua, adat nifas anak pertama saya itu 55 hari. Terus di anak yang kedua keluar darah 75 hari. Nggak bisa dibedain darah kuat dan darah lemahnya. Tapi karena dia punya adat nifas di lahiran yang sebelumnya, maka ya gampang ngikuti adat sebelumnya saja. Maka 55 hari nifas, 20 hari istihadoh. Terus yang kedua, ada wanita yang udah pernah nifas dan dia mencatat kuat dan lemahnya darah. Maka ya seperti tadi, yang kuat dihukumi nifas, yang lemah istihadoh. Itu contohnya ya, adat nifas 50 hari, keluar darah 40 hari hitam, keluar darah 35 hari coklat, maka ngikutin yang darah kuat, darah lemah. Terus dia nggak nyatet atau nggak bisa ngebedain darah kuat dan darah lemah, dan juga lupa adat nifas sebelumnya, maka hukumnya sama kayak tadi yang haid tadi itu. Orang yang pertama kali nifas itu tidak mencatat atau tidak bisa membedakan darah, bukan disamakan dengan haid ya. Maka hukumnya disamakan dengan orang yang baru pertama kali nifas dan dia tidak mencatat atau tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Tadi apa Bu? Yang baru pertama kali nifas gak bisa ngebedain darah kuat dan darah lemah. Maka hukumnya apa? Nifasnya seketika atau sekejap, istihadohnya ya selebihnya darah yang keluar itu ya. Selanjutnya, udah selesai. Yang tadi masih bingung nggak? Bisa dibaca-baca lagi ya, karena ini nggak cukup dibaca sekali. Harus berkali-kali ya. Ada yang bilang kalau misalkan yang ngepek-ngepeknya itu di awal haid itu belum haid, jadi belum haid. Darah keluar ya. Jadi yang ngeflek di awal haid ya, menuju haid yang merah. Saya juga kan seperti itu. Nah, ngeflek-ngefleknya itu setelah masa suci berapa hari? Iya.
kalau dia udah masa sucinya 15 hari, ngeflek-ngefleknya misalnya di hari ke-20 gitu kan, berarti kan udah lebih 15 hari, ya itu udah dihukumi haid. Karena tadi apa? Darah kuning, darah keruh itu sudah termasuk darah haid. Kecuali kayak saya ya, saya juga kan istihadah, kan sering juga. Di masa sucinya itu baru 13 hari, udah ngeflek sedikit-sedikit tapi kelihatan coklat gitu. Nah, itu gimana hukum darah fleknya itu? Istihadah, saya harus menyempurnakan masa suci 15 hari dulu, baru setelahnya darah yang keluar setelahnya baru dihukumi haid gitu. Iya, jadi kita harus lihat kan syaratnya haid itu usianya 9 tahun atau lebih. Kita udah 9 tahun lebih kan, udah didahului masa suci 15 hari. Udah 15 hari belum Bu ininya sucinya? Oh udah Ustazah, keluar flek. Berarti kalau memang dia sudah waktunya haid, dihukumi dulu sebagai haid. Kita kan melihat hukum itu dengan dohirnya, keluar flek. Flek itu termasuk darah enggak? Tadi 5 sifat darah yang hitam, merah, pirang, bahkan kuning dan keruh pun dihukumi darah. Berarti flek-flek itu dihukumi darah kalau dia keluarnya di masa haid. Terus baru dilihat apakah flek-fleknya ini keluarnya 24 jam atau lebih. Pas dihitung, oh iya ternyata 24 jam lebih. Dan antara ngeflek sama keluar darah yang merah atau hitam itu ketika digabung sekitar 1 minggu. Berarti ya flek-flek yang di awal tadi itu sudah termasuk haid. Karena saya juga gitu Ami, nggak langsung darah yang hitam keluar. Pasti ngeflek-ngeflek dulu kan, biasanya gitu kan ibu-ibu juga coklat-coklat dulu atau keruh-keruh dulu. Baru besoknya atau 2 hari kemudian baru merah hitam itu kan. Nah itu. Harus dilihat dulu apakah masa sucinya sudah mencukupi, apakah flek-fleknya itu ketika digabungkan dengan haid itu tidak melebihi batas 15 hari dan sebagainya. Itu ya. Selanjutnya, hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Yang pertama, larangannya tidak boleh sholat, termasuk juga sujud syukur dan sujud tilawah. Karena sujud syukur dan tilawah itu disyaratkan dalam keadaan suci ya. Tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, membaca Al-Quran dengan tujuan qiraah, tidak boleh menyentuh mushaf dan membawanya, tidak boleh talak, berdiam diri di masjid dan melintasinya, melakukan hubungan suami istri, bersuci atau toharo dengan niat ibadah. Yang amalan-amalan yang boleh dilakukan ketika haid dan nifas, boleh baca sholawat, zikir, mengikuti kajian ilmu, membantu orang tua, sedekah, ziarah kubur, baca buku, baca manaqib, baca kitab-kitab agama lainnya, agamanya maksudnya buku-buku agama, bukan kitab agama lain. Pokoknya selain Al-Quran ya, kayak kitab fikih, hadis gitu kan. Ya itu ya. Kayaknya habis ini udah ya. Masih ada keputihan. Tentang keputihan dan kelembaban faraj. Pengertian keputihan itu kondisi ketika lendir atau cairan yang keluar dari vagina. Ada yang normal, ada juga yang kondisi abnormal. Jadi memang keputihan itu normal ya bagi semua wanita karena dia itu fungsinya seperti keringat di dalam tubuh untuk melembabkan tubuh ya. Untuk kalau keputihan itu untuk melembabkan vagina atau faraj kita. Nah, tapi hukum keputihannya kalau dia abnormal, pernah nggak Bu? Keputihannya itu bau banyak, warnanya itu hijau atau apalah ya, nggak putih gitu, maka itu abnormal. Nah itu berarti keputihannya najis. Berarti apa Ustazah? Berarti kalau mau sholat harus dibersihkan. Kalau wudhu keluar itu berarti najis. Berarti kalau mau sholat nggak boleh misalnya pakai celana dalam yang sudah terkena keputihan itu lagi, harus ganti. Tapi kalau normal, biasanya kan kadang kita tuh ya pasti kalau misalnya mau pipis ngecek ada kayak lembab-lembab basah gitu, tapi lembab-lembab aja. Nah itu najis gak? Itu kan normal ya, emang pasti faraj kita itu lembab gitu. Nah ada 2 keadaan. Kalau keluarnya dari batinul faraj, kalau memang lembab-lembabnya itu keluar dari batin itu dalam faraj kita, maka dia dihukumi najis. Tapi yang kedua, kalau keluarnya dari zahirul faraj, dari bagian luar vagina, misalnya maaf ya, kita kan ada lipatan-lipatan ya. Kadang tuh ada suka misalnya kayak
lembab-lembab atau cairan-cairan sedikit gitu. Nah, itu maka tidak dihukumi najis. Kalau yang berasal dari dalam, patokannya itu dalam vagina itu yang mana? Coba. Kalau bagian luar itu ketika kita cebok biasanya kita membersihkan bagian luar. Ketika kita jongkok itu bagian yang terlihat itu namanya bagian luar. Kalau bagian dalam itu maaf ya agak vulgar. Itu bagian yang ketika kita berhubungan badan penis wanita itu sampai menjangkau ke situ. Itu bagian dalam vagina. Nah, kalau misalnya keluarnya dari bagian dalam si keputihannya itu, maka dia dihukuminya najis. Gitu. Terus ada cairan lain yang keluar dari faraj, ada madhi dan wadi, dia hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Ada lagi mani ya, tapi dia itu suci tapi menyebabkan mandi besar. Nah, ini macam-macam cairan yang keluar dari faraj kita ya, dari kemaluan atau vagina seorang wanita dan hukumnya. Selanjutnya, terima kasih. Alhamdulillah selesai. Maaf ya agak dipadatkan karena memang kita ingin menyelesaikan bab toharoh di kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tayamum dan babul haid di kitab Bulughul Maram. Kita sudah menyelesaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas diridhoi dan bisa diamalkan. Mari kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja ibu-ibu. Ada sesi tanya jawab nggak? 11:30 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Iya, harus diulang berkali-kali ya. Iya. Iya. Bisa japri ya. Karena kondisi wanita itu kan beda-beda ya. Kadang kan kita juga nggak bisa menyamaratakan gitu. Apalagi masalah haid itu kan tadi ya tergantung hormonalnya, tergantung makanannya, lingkungannya. Kayak wanita haid yang di Asia sama yang di Afrika itu mungkin beda kan. Ada yang haidnya cepat, ada yang lambat gitu. Itu tergantung kan berbagai macam kondisi dan faktor gitu. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Makanya kan tadi banyak banget ya kaidah-kaidahnya dan hal-hal yang terkait dengan bab haid, nifas, istihadah karena memang banyak sekali pembahasannya dan kondisi setiap wanita itu berbeda-beda gitu. Makanya kalau ada misalnya permasalahan, kalau nggak paham, ya lebih baik ditanyakan langsung. Kita kalau baca buku kadang bingung ya. Kadang ini saya termasuk yang mana ya gitu kan. Tapi kan kita khawatirnya itu salah menentukan gitu. Kayak tadi kan ya ada yang sudah terbiasa, ada yang belum terbiasa, mu'tadah, ada yang ghairu mu'tadah dan sebagainya. Itu saja sih Bu. Dan pesan saya pokoknya kalau untuk misalnya ngajarin ke anak kita atau untuk kita diri kita sendiri harus nyatet ya keluarnya darahnya kapan, kalau bisa sifat darahnya juga. Kalau misalnya ada nyatet sifat darahnya ribet gitu, saya bingung yang mana darah kuat darah lemah. Paling tidak kita punya catatan lah dari bulan ke bulan itu keluar darahnya berapa hari, sucinya berapa hari. Jadi kalau misalnya kita mengalami istihadah, kalau punya catatan itu enak ya, kita bisa ngikut ke adat bulan sebelumnya. Yang susah itu udah nggak nyatet, udah gitu nggak bisa ngebedain yang darah kuat darah lemah. Nanti dia ya tadi kena hukum yang tadi itu, yang ribet tadi itu ya. Jadi intinya harus dicatat, jamnya keluarnya juga dicatat, karena kita nentuin satu hari haid, satu hari suci itu dari jam hari ini ke berikutnya ya, bukan dari satu hari dengan tanggal 1 berarti 1, enggak seperti itu. Itu sih ibu-ibu ya yang bisa saya sampaikan. Apa? Kalau di puasa terus? Kalau untuk puasanya. Oh iya. Iya, kalau untuk puasa ya misalnya kayak tadi haidnya jam 10 gitu ya. Ya berarti hari itu dia udah terhitung batal. Kalau untuk puasa dihitungnya satu hari itu udah batal ya. Ya enggak, maksudnya hari itu dia udah batal.
Heeh. Sekarang tanggal 1 jam 10 sampai tanggal 5 Mm. itu tanggal 1 udah batal. Iya, karena kan dia tidak mendapati seharian itu tidak berpuasa. Kecuali kalau misalkan dia tanggal 1 malam sebenarnya sudah suci, tapi nggak sempat suci. Nah, maka dia tetap wajib puasa di hari itu. Karena kan syarat sahnya puasanya itu kan karena yang mandi itu mandi setelah haidnya itu syarat sah dia mengerjakan sholatnya itu. Adapun kalau misalnya Ustazah malamnya nggak sempet mandi, baru mandinya subuh gitu, sebelum sholat subuh, ya tetap di hari itu dia harus puasa kalau darahnya sudah berhenti sama sekali nggak ada gitu. Itu kalau yang berhubungan dengan suci ketika puasa. Kalau ketika haid, dia mendapati haid di hari itu di bulan puasa, maka hari itu dia sudah terhitung tidak puasa. Karena kalau puasa kan mulainya kan dari terbit fajar ya, dari subuh sampai maghrib, hitungannya kan gitu. Tuh. Ya ada lagi sebelum kita tutup? Iya, rumit ya Bu ya. Masalah, banyak masalah. Ya kalau nggak ada, mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.